Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana Horshifa, mahasiswa 1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Namun, di video ini juga saya mengajarkan ke kalian untuk mencari uji validitas menggunakan Excel. Silahkan disimak baik-baik ya. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman, di sini saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana cara menghitung validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Namun sebelum itu, untuk memudahkan kita dalam menganalisis di SPSS, kita akan menentukan data yang valid di Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa data dengan ada 30 item pertanyaan dan 15 responden. Di sini ada R hitung, lalu di sini ada R tabel, lalu di sini nanti akan kita ketahui valid atau tidaknya. Nah, yang pertama-tama kita akan menghitung R hitung terlebih dahulu. Di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu kita menggunakan Corel, rumus Corel, dan yang kedua kita akan menggunakan data analisis. Nah, saya akan menjelaskan menggunakan rumus Corel terlebih dahulu. Silahkan disimak ya. Jadi di sini kita gunakan rumus Corel yaitu sama dengan Corel double R, lalu kita ambil datanya di sini di kolom B untuk array satunya, dan array 2-nya kita ambil di kolom total. Lalu kita kunci terlebih dahulu rumusnya di F4, lalu kita enter saja. Karena Excel tidak harus satu-satu, kita bisa tarik saja rumus yang ini hingga ke ujung, maksud saya hingga ke data yang akhir. Nah, lalu di sini ada R tabel. R tabel yang saya gunakan karena di sini saya memiliki 15 responden. Saya akan menggunakan R tabel yang ini ya, 15N saya menggunakan 15, dan level signifikannya saya menggunakan 5%. Kenapa 5%? Agar memudahkan kita saja untuk menghitung ya. Di sini ada 0,514, kita ketik saja 0,514. Lalu kita tarik untuk semua data. Nah, di sini. Nah, kita akan mengetahui valid atau tidaknya jika valid, dia dikatakan valid apabila sebentar. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, dari sini saja kita bisa mengetahui rumus yang akan kita gunakan untuk mencari valid atau tidaknya, yaitu menggunakan rumus if ya. Sama dengan if logical testnya yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel, lalu value if true-nya dia akan menggunakan simbol V, lalu untuk false-nya kita akan menggunakan simbol T. Kita enter dan kita tarik. Nah, di sini kita dapat mengetahui data mana saja yang valid. Di sini dia tidak valid karena 0,28 itu lebih kecil daripada 0,51. Lalu untuk data yang kedua, dia valid karena 0,81 itu lebih besar daripada 0,51. Sesuai dengan
ketentuan, jika valid dia R hitung akan lebih besar daripada R tabelnya. Nah, ini itu tadi cara Corel, menggunakan rumus Corel maksud saya. Lalu di sini saya akan mengajarkan ke kalian menggunakan rumus data analisis. Pertama-tama kita klik saja data. Di sini ada data analisis, kita klik. Kita pilih yang correlation, lalu kita oke-kan. Untuk input range, kita pakai yang kita gunakan data di sini. Untuk item kita tetap kita ikut blok hingga kolom total. Oke, lalu output range-nya saya akan letakkan di A24. Sebentar. A24. Lalu kita oke-kan saja. Nah, ini dia datanya. Karena di atas kita ada 2 koma, kita ubah saja di sini menggunakan 2 angka di belakang koma. Nah, untuk total ini kita bisa ganti dengan R hitung. Lalu di sini ada R tabel. R tabelnya sama seperti yang di atas, yaitu 0,514. Ini juga 2 angka saja di belakang koma. Lalu kita tarik data hingga ke ujung. Jika sudah, kita akan mengetahui valid atau tidak. Masih menggunakan rumus if ya. If R hitung lebih besar daripada R tabel, maka jika benar dia akan memiliki simbol V, dan jika salah dia akan memiliki simbol T. Oh, maaf. Di sini. Untuk membandingkan, saya akan hide data hingga ini. Saya akan hide di sini. Kita bandingkan saja, dia sama ya hasilnya. Oh, sebentar. Ini saya akan buat center saja biar lebih gampang kita lihatnya. Nah, ini tadi menggunakan rumus Corel dan yang ini menggunakan data analisis. Seperti itu, mudah bukan? Nah, jika sudah, kita akan ambil data-data yang valid ini dan akan kita letakkan di SPSS. Selanjutnya, karena kita sudah memisahkan data yang valid dan tidak, sebelumnya di Excel, ini dia datanya. Di sini sengaja saya letakkan satu data yang tidak valid ya, buat nanti dianalisis. Ya, benar. Lalu di sini kita akan masuk ke SPSS. Data ini kita klik, kita blok hingga total. Lalu kita copy, lalu akan kita paste di SPSS. Nah, ini dia tadi data-datanya. Lalu kita ke variable view untuk mengganti item-itemnya. Nah, di sini nih. Di sini yang akan kita ganti dengan X1, X2, dan seterusnya. Namun, karena nanti kita skripsi dan data kita pasti banyak, jadi kita akan menggunakan cara cepat untuk mengubahnya, yaitu klik name, lalu CTRL-F. Nah, di sini akan muncul find and replace. Lalu di sini kita klik yang replace, kita find-nya yang var 000. Akan kita replace dengan X. Lalu kita klik replace all. Nah, ini sudah keganti, lalu kita close saja.
Lalu untuk data yang terakhir, kita ganti dengan total. Seperti ini. Lalu kita ke data view. Nah, ini dia data-datanya. Sebentar, karena total itu dia tidak ada desimal, maka kita nolkan saja. Lalu kita ke data view. Lalu kita mulai saja untuk analisis validitasnya. Kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, klik Bivariate. Nah, kita pindahkan semuanya. Kita blok semuanya, lalu kita pindahkan ke variabel. Jangan lupa di sini di personnya kita klik ya. Lalu kita okekan saja. Nah, ini kita besarkan biar lebih jelas. Nah, di sini ada tabel korelasi yang kita punya ya. Di sini dia X1, X2, X3, dan seterusnya ini item-itemnya. Nah, untuk mengetahui percent correlation ini tadi, dia itu adalah R hitung atau sama dengan R hitung. Lalu di sini ada signifikasinya dan N itu adalah jumlah respondennya. Tadi kan saya punya responden 15 orang. Seperti itu. Lalu di sini untuk R hitung dia ada 8,73. Oh ya, sebelumnya saya akan memberitahu ke kalian R tabel yang saya punya. Ini saya sudah membuat catatan ya. Catatannya saya kecilkan dulu. Di sini aja kali ya. Nah, di sini nih. Di sini dia cara membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka dia valid, dan apabila R hitung kurang dari R tabel, dia tidak valid. Nah, cara mencari nilai R tabel dengan N15 dan signifikasi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik yaitu diperoleh 0,514. Nah, dia ini dari sini. Dari R tabel ini ya. Letaknya di sebelah sini nih. Nah, jika sudah kita diketahui bahwa R hitungnya yaitu R hitungnya yaitu 0,873, berarti dia lebih besar dari 0,514. Jadi dia valid. Di sini juga lebih besar dari 0,514, dia valid juga. Lalu di sini tadi ada satu data yang memang saya ambil sebagai analisis, dia tidak valid ya di item kelima, yaitu ada 0,422. Dia lebih kecil dari 0,514 atau kurang dari R tabel, maka dia tidak valid. Seperti itu. Lalu kita akan mencari nilai reliabilitas, yaitu dengan cara klik Analyze, lalu klik Scale, lalu klik saja yang Reliability Analysis ini. Kita pindahkan semua, kecuali nilai total ya. Kecuali total. Nah, lalu kita klik Statistik, lalu Scale if item delete-nya kita checklist, lalu kita continue saja. Lalu jangan lupa nih modelnya ke alpha ya. Lalu kita okekan saja. Nah, di sini diketahui hasil reliabilitasnya, yaitu converge alpha yang kita punya itu 0,504 dan N datanya itu ada 6. Nah, sedangkan catatan di sini uji reliabilitas itu untuk ditujukan untuk melihat apakah kuesioner yang kita miliki itu memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner secara terus-menerus.
dasar pengambilan uji reliabilitas Combatch Alpha menurut Wiratna Sujarweni, yaitu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Combatch Alpha-nya itu lebih dari 0,6. Karena di sini Combatch Alpha-nya hanya 0,504, berarti dia tidak reliable seperti itu. Nah, mudah bukan? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah hitung. Kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti kita koreksi lagi ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai uji validitas dan reliabilitas. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang sedang skripsi ya, karena ini sangat membantu banget. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.